Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikandi Wicaksono. Kali ini saya akan membahas tentang titik impas dan menganalisis titik impas unit usaha produksi susu sapi pada KUD Tani Makmur. Topik pembahasan yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian pengertian analisis titik impas, lalu persamaan titik impas, dan pembahasan studi kasus. KUD Tani Makmur ini terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dan merupakan salah satu koperasi yang memproduksi susu sapi segar, di mana koperasi tersebut menjadi salah satu pemasok susu tetap di industri pengolahan susu PT Nestle. Di era modern ini, semakin banyak pelaku usaha yang telah menerapkan GSCM dalam proses produksinya, salah satunya KUD Tani Makmur. GSCM atau Green Supply Chain Management merupakan sebuah upaya untuk memasukkan isu-isu lingkungan dalam konteks manajemen rantai pasok. GSCM menjadi salah satu pendekatan penting yang tidak hanya meningkatkan keuntungan, namun juga mengurangi resiko terhadap lingkungan, menurut Junaidi dan kawan-kawan tahun 2018. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis titik impas yang ditimbulkan apabila proses produksi susu sapi di KUD Tani Makmur itu menerapkan Green Supply Chain Management atau GSCM. Kemudian pengertian analisis titik impas. Analisis titik impas adalah salah satu analisis dalam ekonomi teknik yang sering digunakan terutama pada sektor industri padat karya. Analisis ini berguna apabila seseorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif terhadap variabel atau parameter di mana variabel tersebut sulit diestimasi nilainya. Melalui analisis titik impas akan diperoleh nilai dari parameter tersebut yang menyebabkan dua atau lebih alternatif dianggap sama baiknya, sehingga dapat dipilih salah satu di antaranya. Nilai suatu parameter atau variabel yang menyebabkan dua atau lebih alternatif sama baiknya disebut titik impas atau break even point, disingkat BEP, menurut Suryaningrat tahun 2011. Persamaan yang digunakan untuk mencari BEP atau titik impas itu ada dua, yaitu unit produksi dan unit rupiah. Untuk unit produksi, BEP dicari dengan membagi biaya tetap per bulan dengan harga jual per unit produk dikurangi biaya per unit produk. Lalu untuk BEP dalam unit rupiah itu dicari menggunakan rumus VC per 1 min VR 1 min V per R, di mana VC sama dengan biaya tetap per bulan, kemudian V adalah biaya per unit produk, dan R harga jual per unit produk. Lalu kita masuk ke pembahasan studi kasus. Rincian biaya usaha produksi susu KUD Tani Makmur dapat dilihat pada tabel 1 seperti berikut. Biaya tetap per bulan atau VC itu sebesar Rp466.153.884. Sedangkan biaya variabel per bulan adalah Rp2.080.514.607. Dengan biaya yang dikeluarkan segitu, perusahaan mampu memproduksi per bulannya sebanyak 515.050 unit produk. Kemudian dihitung dan ditemukan variable cost per unit produk yaitu sebesar Rp4.039 per unit produk, dan revenue atau harga jual per unit produk itu dijual dengan harga Rp6.000 per unit produk. Berdasarkan tabel 1 diketahui VC sebut dan yang telah saya sebutkan tadi. Analisis BEP unit produksi dan unit rupiah dihitung berdasarkan persamaan BEP dalam unit produksi dan BEP dalam unit rupiah, seperti di bawah ini. Untuk BEP dalam unit produk itu dihasilkan 237.766 produk, sedangkan untuk BEP dalam unit rupiah itu senilai 1.426.
Rp11.597.451. Berdasarkan data hasil perhitungan tersebut, maka titik impas BIP pada usaha mesin produksi susu KOD Tagni Makmur itu dapat dilihat pada gambar 1 berikut. Nah, berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa garis biaya total dengan pendapatan total saling bersinggungan. Titik bersinggungan merupakan awal titik impas di mana perusahaan mendapatkan untung, sedangkan sebelum titik impas merupakan daerah rugi bagi perusahaan. Produk yang harus dijual perusahaan sehingga menemui titik impas yaitu sebanyak 277.766 produk. Omset yang diterima perusahaan hingga menemui titik impas yaitu sebesar 1.426.597.451. Analisis titik impas ini besar pengaruhnya terhadap laba yang diterima oleh perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara lebih meningkatkan volume penjualan ataupun harga jual dan mengurangi biaya-biayanya. Usaha yang dilakukan untuk mencapai laba tidak dapat dipisahkan dari masalah penjualan. Dengan meningkatkan penjualan yang tidak selalu berarti akan mendapat laba yang besar. Oleh karena itu, perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan. Peran dari penjualan juga penting dalam perusahaan karena penjualan berperan sebagai sumber dari terbentuknya suatu laba. Oleh karena itu, harga jual dari produk, volume produk, serta biaya-biaya yang berkaitan satu sama lain merupakan faktor-faktor yang telah mempengaruhi perolehan laba perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.